menginformasikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu yang terhormat Ibu Astrina Nurinaya STP MSI yang berjudul Teknik Pengolahan Keripik Kelapa. Studi pembuatan keripik kelapa terdiri atas penguji dan pembimbing. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Pembimbing dan penguji. Pembimbing 1 Ibu Astrina Nurinaya STP MSI. Pembimbing 2 Ibu Asriani Ilapoko STP MSI. Penguji 1 Bapak Anto STP MSC. Penguji 2 Ibu Asniwati Zainuddin STP MSI. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Menurut Rizky 2019, kelapa merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan pada sekitar kita. Dengan adanya keripik kelapa ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat sebagai produk cemilan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Selanjutnya keripik kelapa menurut Anissa 2019, kelapa adalah makanan ringan atau cemilan. Selain itu, dapat meningkatkan pemanfaatan dari kelapa dan dapat menjadi salah satu alternatif peluang usaha, sehingga akan terciptanya lapangan kerja baru. Dan keripik kelapa juga memiliki kandungan komposisi yang meliputi kadar air 4,7%, protein 3,6%, lemak 17,7%, dan karbohidrat 16,6%. Rumusan masalah dan tinjauan penelitian. Rumusan masalah terbagi atas 2. Pertama, bagaimana pengaruh lama perendaman dalam larutan dengan berbagai rasio ekstra JHN dan sukrosa terdapat karakteristik fisik keripik kelapa. 2. Bagaimana formula dan metode keripik kelapa tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui karakteristik kimia dari formulasi keripik kelapa dengan perendaman dalam larutan berbagai rasio ekstra JHM dan sukrosa yang tidak secara organik. Manfaat penelitian terbagi atas 3. Pertama, memberikan informasi tentang pengolahan keripik kelapa. Kedua, memberikan informasi mengenai formulasi terbaik dalam pembuatan keripik kelapa dengan perendaman dalam larutan berbagai rasio ekstra jahe amprit dan sukrosa. 3. Memberikan informasi tentang pengaruh lama perendaman terhadap karakteristik fisik, kimia, dan organoleptik keripik kelapa. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Penelitian mengacu pada teori penelitian sebelumnya, di mana menurut Rizky 2019 bahwa untuk menganalisis pembuatan keripik kelapa harus ada konsentrasi penuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sensoris keripik kelapa sangat disukai karena alternatif rasa yang diberikan. Selanjutnya, kelapa menurut Setiani 2016. Kelapa merupakan komoditi yang sangat menarik dibuat produk seperti keripik kelapa karena memiliki sifat renyah, tahan lama, praktis. Selain itu, dan menjadi salah satu alternatif peluang usaha bagi masyarakat sehingga akan terciptanya lapangan kerja baru. Kandungan dan khasiat kelapa. Kelapa juga dikenal kaya akan nutrisi penting yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh seperti vitamin B, C, dan E serta berbagai jenis mineral seperti zat besi, fosfor, kalium, dan magnesium. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Di sini ada waktu dan tempat. Tempat dilakukan di laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Iksan Gorontalo. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2022. Alat dan bahan. Alat yaitu pisau, mesin parut, minyak kelapa, wadah, dan wajan. Bahan yaitu daging kelapa, tepung beras, tepung tapioka, gula pasir, santan kara, garam, vanila, dan air.
prosedur pengumpulan data penelitian, pengupasan, pemisahan tempurung dari daging kelapa, pemotongan, pencucian, penirisan dilakukan dengan mesin pemotong, pemanasan wajan, penggorengan. Perlakuan penelitian. K1 daging kelapa 75% banding tepung 25%. K2 daging kelapa 50% banding tepung 50%. K3 daging kelapa 25% tepung 75%. Parameter penelitian. Pertama, kadar protein, 2 kadar abu, 3 kadar air, 4 kadar lemak, 5 uji organoleptik. Uji organoleptik. Uji organoleptik bertujuan untuk memperoleh derajat dari layaknya suatu produk sehingga mampu menjadi daya terima oleh panelis, konsumen atau tingkat kesukaan. Ada 25 panelis diminta melakukan penilaian yang didasarkan tingkat kesukaan dalam metode hedonik ini. Skor yang ditentukan adalah nilai sangat suka 5, suka 4, agak suka 3, tidak suka 2, sangat tidak suka 1. Diagram alur pembuatan keripik kelapa. Kelapa, selanjutnya pengupasan dan pemotongan, lalu pengirisan dan pemanasan. Kemudian di sini ada juga perlakuan. K1 daging kelapa 75% banding tepung 25%. K2 daging kelapa 50% banding tepung 50%. K3 daging kelapa 25% banding tepung 75%. Setelah perlakuan selesai, lanjut pada pencampuran adonan. Selanjutnya penggorengan. Hasil akhir keripik kelapa dan akan diuji atau dianalisis adalah uji organoleptik dan kadar protein, kadar lemak dan kadar air. Di sini ada pengolahan data. Rancangan yang dipakai pada penelitian ini yaitu rancangan acak lengkap. Rumus YIJ sama dengan Pi tambah I tambah sigma IJ. Keterangan YIJ, analisa pada perlakuan keripik kelapa K1 dan KJ. Pi, bobot rata-rata umum pengamatan. I, pengaruh faktor formulasi kelapa pada keripik kelapa. I, 1, 2, T dan J, 2, 1, 2, sampai R. Sigma IJ, konsentrasi galat perlakuan keripik kelapa KI, dan ulang KJ apabila ada pengaruh dari kelapa pembuatan keripik kelapa terhadap kualitas, maka dilanjutkan dengan uji lanjut BNJ pada taraf signifikan 1% dan 5%. Terima kasih. Baiklah, itu hasil pemaparan dari saya. Mohon maaf, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.